kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali mendapatkan kesempatan untuk membacakan ayat-ayat Allah dan tafsirnya yang sudah dijelaskan oleh ulama. Kali ini insya Allah pada kesempatan saat ini kita akan membacakan tafsir dalam surat Al-Fajr, surat yang ke-89 dalam Al-Quran ini. Surat Al-Fajr, kenapa dinamakan dengan surat Al-Fajr? Kata ulama, li'anna Allah Ta'ala aqsama bil fajr fi matla'i surah, karena Allah bersumpah dengan waktu fajar ketika di awal surat ini. Adapun inti pembahasan surat Al-Fajr ini, kata ulama, al-mihwar ar-ra'isi li surah inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengawasi, maha meliputi, menunjukkan bahwasanya inti dari surat Al-Fajr itu menjelaskan kepada kita Allah itu selalu mengawasi kita. Surat Al-Fajr ini surat Makkiyah. Makkiyah itu artinya surat yang diturunkan sebelum Rasul alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah. Dan kita perhatikan surat Al-Fajr ini terletak setelah surat Al-Ghasyiyah. Pertemuan sebelumnya kita bahas surat Al-Ghasyiyah. Kenapa diletakkan setelah surat Al-Ghasyiyah? Karena ada kaitannya, kata ulama. Kalau surat Al-Ghasyiyah itu berbicara tentang ancaman untuk orang kafir, ancamannya dijelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah. Tapi kalau surat Al-Fajr itu berbicara tentang siksaan untuk orang kafir, saling melengkapi. Kalau surat Al-Ghasyiyah membahas tentang ancaman untuk orang kafir, tapi kalau surat Al-Ghasyiyah itu dijelaskan bagaimana siksaan nantinya untuk orang kafir. Kita bacakan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Dijelaskan di sini oleh ulama apa yang dimaksud dengan waktu fajar. Ada yang mengatakan seperti tafsirnya Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid dan Ali bin Abi Thalib, maksudnya Allah bersumpah dengan waktu subuh. Ada lagi yang menafsirkan, ini riwayat dari Ikrimah, maksudnya Allah bersumpah dengan salat fajar. Dan ada lagi yang mengatakan fajar untuk semua harinya, Allah itu bersumpah untuk setiap fajar pada setiap harinya. Banyak ulama yang menafsirkan tentang waktu fajar. Yang jelas waktu fajar itu adalah waktu subuh, atau juga bisa berkaitan dengan salat subuh. Lalu kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu subuh, waktu fajar? Karena kata ulama di situ ada isyarat sebenarnya. Isyaratnya itu waktu fajar itu merupakan malam yang paling akhir dalam setiap waktu. Kita tahu fajar itu kan bergantian dari gelap, dari malam menuju pagi, menuju terang. Itu kata ulama sebenarnya itu isyarat. Waktu fajar itu seperti manusia sebenarnya. Kenapa? Manusia mereka itu akan mati, akan menuju kegelapan, dan setelah itu akan dibangkitkan, akan menuju akhirat yang penuh dengan terang, terang benderang. Akhirat itu nanti bakal terjadi, pasti akan terjadi. Maka maksud Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar itu biar orang kafir itu berpikir kedudukan orang kafir itu, manusia itu seperti waktu subuh. Nantinya gelap, habis itu bakal terang, nantinya mati, habis itu bakal dibangkitkan. Itu maksudnya. Sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua,
Mungkin kita bagi dua ini surat Al-Fajr ini. Walayalin ashir, demi malam yang 10. Apa maksudnya? Ashir itu artinya 10. Layal itu artinya malam. Demi malam yang 10. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan malam yang 10 itu adalah malam Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan banyak lagi ulama yang mengatakan maksudnya adalah malam, bukan malam ya, malam yang malam yang terjadi pada 10 Zulhijjah. Bapak-bapak sekalian, dalam Islam itu ada waktu-waktu yang pahala itu dilipat gandakan kalau kita beramal soleh di waktu tersebut. Salah satunya di 10 hari awal bulan Zulhijjah. 10 hari awal bulan Zulhijjah itu pahala itu berlipat ganda, sama seperti bulan Ramadan. Sama. Bulan Ramadan pahala itu berlipat ganda. Begitu juga di 10 awal bulan Zulhijjah. Pas kita lebaran haji, Idul Adha itu kan 10 Zulhijjah. 10 hari awalnya pahala itu dilipat gandakan, dan keutamaannya besar sekali kalau kita memperbanyak ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah, khususnya 10 Dzulhijjah. Kata Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min 'ashri Dzulhijjah." Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min zalika bi syai'. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidak ada hari, tidak ada yang melebihi hari dibandingkan 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Kalau beramal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah, itu amalannya itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Sahabat yang mendengar itu, oh berarti 10 awal Zulhijjah itu ibadahnya itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada sahabat mengatakan, kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah gimana? Walaupun itu jihad fisabilillah lebih abdol beribadah di 10 awal Zulhijjah, itu kata Rasulullah SAW. Kecuali kata Nabi, kalau mode jihadnya dia berjihad, dia mempertaruhkan nyawanya, dia mempertaruhkan hartanya ketika berjihad, dan dia nggak pulang sama sekali, badannya nggak pulang, artinya meninggal dunia, hartanya juga habis karena berjihad. Nah, jihad kayak gini lebih utama dibandingkan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Sepuluh awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau jihadnya masih selamat, hartanya masih ada, lebih utama lagi beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu kata Rasul alaihi wasallam. Nah, mana yang paling utama? Ada yang mengatakan mana paling utama? 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan? Dua-duanya sama utama, sama memiliki keutamaan. Dua-duanya sama memiliki keutamaan. Tinggal kata ulama membedakan. Kalau siang yang paling utama itu kata Rasul mamin ayam. Nah, kalau siangnya, harinya, kalau hari itu dihitung siang, itu lebih utama 10 awal Dzulhijjah dibanding bulan Ramadan. Beribadah itu lebih besar pahalanya 10 awal Dzulhijjah kalau dilakukan di siang hari. Tapi kalau malam, yang paling utama itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malamnya itu lebih utama dibandingkan dengan 10 awal di siang bulan Dzulhijjah. Ada yang utamanya malam, ada yang utamanya siang. Khusus lagi malam Lailatul Qadar. Lebih utama lagi paling mulia malam Lailatul Qadar. Itu Allah alim bisawab. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watr,
demi yang genap dan yang ganjil. Nah, apa demi yang genap dan yang ganjil, apa maksudnya? Genap, ada yang mengatakan itu 10 Dzulhijjah, kan genap. Hari raya Idul Adha. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Ganjil adalah 9 Dzulhijjah. Kita disunahkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah kan 9 Dzulhijjah, tapi setiap tahun itu ribut kadang-kadang. Kenapa ribut? Kita 9 Dzulhijjah kita beda sama Arab Saudi. Nah, sering kayak gitu, hampir tiap tahun dibahas itu. Gimana kita? Kita katanya puasa 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah ya. Tapi masalahnya 9 Dzulhijjah Indonesia sama Saudi itu beda. Puasa Arafahnya gimana? Mana kita mau ngikuti, apakah ikuti orang wukuf di Arafah atau kita ini ikut 9 Dzulhijjah di negara kita. Tapi kita beda sehari dengan Saudi Arabia. Ini selalu dibahas, mendekati 9 Dzulhijjah selalu dibahas itu. Maka bagaimana sikap kita? Kenapa kok bisa beda? Bisa beda antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Padahal kan kita ini lebih cepat 4 jam dibandingkan Saudi Arabia. Lebih cepat 4 jam kan? Harusnya kita duluan, kok selalu mereka duluan? Nah, ini jadi masalah. Kenapa kok mereka duluan terus dibandingkan dengan Indonesia? Puasa Ramadan kita belakangan. Puasa Arafah 9 Dzulhijjahnya telat sehari kita dibanding 9 Dzulhijjahnya di Saudi Arabia. Padahal secara logika harusnya kita duluan, karena kita lebih dulu 4 jam dibandingkan Saudi Arabia. Sehingga banyak yang ngikuti Saudi, padahal tinggal Indonesia. Nah, Saudi Arabia sudah puasa hari Senin, puasa Arafah. Indonesia Selasa sebenarnya, nah, Senin aja saya katanya. Jadi seperti ini Bapak sekalian, Ibu sekalian. Kalau dalam Islam itu pergantian hari itu sebenarnya itu kan pergantian hari itu dengan terbenamnya matahari. Itu berganti hari dalam Islam ya. Makanya kalender kita ini Komariah gitu ya. Kalau di Masehi, tanggal Masehi pergantian harinya itu setiap jam 24.00 atau jam 00, jam 12 malam itu pergantian hari. Kalau dalam Islam enggak, pergantian hari itu setiap maghrib. Makanya sidang isbat itu menjelang maghrib, dilihat, diteliti ya, udah kelihatan belum hilalnya. Letak kita Indonesia sama Saudi beda. Indonesia itu letaknya ke barat secara letak, Saudi itu ke timur, di timur letaknya. Kalau masalah urusan matahari tenggelam, memang kita duluan, memang. Tapi urusan munculnya bulan, kelihatan bulan atau tidak, orang timur duluan. Nah, itu masalahnya. Kita ini pergantian hari itu penetapan, nah ini udah masuk belum Dzulhijjah, ini udah masuk belum Ramadan. Kelihatan nggak bulannya? Hilal itu kan bulan. Hilal, bulan muda, awal bulan itu namanya. Hilal namanya itu, bulan sabit. Semakin timur wilayah, semakin besar kesempatan dia untuk melihat hilal. Makanya kalau sidang isbat, nah udah kelihatan terus Saudi Arabia, karena letaknya di timur memang. Munculnya bulan itu di timur. Tapi kalau semakin barat wilayah, semakin kelihatan, semakin cepat matahari itu tenggelam. Seperti itu jadi kesimpulannya ya. Terus gimana kita? Ikutin aja saran saya, ikuti pemerintah, dah selesai. Ikuti pemerintah ngomong hari Selasa misalkan 9 Dzulhijjahnya udah. Karena memang tugas mereka itu. Walaupun kenyataannya Saudi Arabia hari Senin misalkan 9 Dzulhijjahnya, Indonesianya 9 Dzulhijjahnya misalkan hari Selasa. Sebenarnya kita gini, kalau kita mau ngikuti, pokoknya kami mau ngikuti orang puasa Arafah itu pas mereka wukuf di Arafah, silakan. Cuma yang paling abdol sebenarnya kita ikut pemerintah. Nantilah kita bahas insyaallah ya, lebih lanjut lagi insyaallah. Kalau sudah mendekat insyaallah, mudah-mudahan. Yang keempat, walaili idza yasr, demi malam.
apabila berlalu. Kata Ibnu Abbas seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah malam apabila telah pergi. Perginya malam itu dengan munculnya cahaya atau fajar sodik. Nanti insya Allah ya kita jelaskan lagi insya Allah. Kita baca singkat di sini. Ini ayat keempat. Ayat kelima. Ayat kelima. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Maksudnya Allah menggunakan kata hijr menjelaskan, mengungkapkan maknanya adalah akal. Hijr secara bahasa itu artinya penghalang. Sehingga maksudnya kata Ibnu Katsir rahimahullah, akal dinamakan dengan hijr, penghalang, sebab ia menghalangi manusia dari melakukan apa yang tidak pantas, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maksudnya kalau punya akal, kenapa masih maksiat? Itu maksudnya. Padahal punya akal, dengan akal bisa menghalangi dia untuk berbuat maksiat. Sebenarnya bisa dia pikirkan sebenarnya. Inilah yang menjadi penghalang orang itu untuk melakukan maksiat karena dia punya akal. Beda sama hewan, hewan tidak punya akal. Tidak punya akal tapi punya nafsu. Nah, itu ya. Makanya kadang-kadang berbuat zalim sesama hewan misalkan karena dia tidak ada yang menghalangi. Yaitu salah satunya akal untuk dia berpikir ini baik atau tidak. Ini ayat kelima. Ayat keenam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama zatil imad. Ayat ketujuh. Allati lam yukhlaqu misluha fil bilad. Allati lam yukhlaqu misluha fil bilad. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad? Kaum Ad. Siapakah kaum Ad itu? Kaum Ad itu kaum yang mana diutusnya Nabi Hud kepada mereka. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Mereka ini kenapa diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Fajr ini? Mereka itu orangnya kuat, mereka itu badannya besar, kuat. Bahkan sampai-sampai dikatakan mereka itu ya, kalau ngelempar batu itu bangunan bisa hancur. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Intinya mereka orangnya kuat, tapi mereka sombong dan mereka angkuh. Maka kemudian Allah Ta'ala membinasakan mereka dengan angin. Allah sengaja. Allah tuh kenapa kok milihnya pakai angin? Nah itu masalahnya ya. Mereka ngaku kuat, badan mereka besar, tapi cukup Allah mengirimkan angin yang ringan, bisa nerbangkan mereka, bisa mempermainkan mereka, melayang-layang mereka, untuk ngilangin kesombongan mereka. Mereka ngaku sombong, badan besar, kuat, nih, kirim pakai angin sudah. Angin dimelayang-layangi sama Allah Ta'ala untuk menghilangkan rasa sombong mereka, untuk menunjukkan bahwasanya sebesar apapun mereka tidak ada apa-apanya. Itu orang Ad itu orang hebat, luar biasa. Nabi Hud pernah diutus, nanti insya Allah kita ceritakan ya tentang itu. Lebih lanjutnya ada insya Allah dalam Al-Quran. Saking hebatnya Allah Ta'ala menceritakan bukan hanya fisik mereka yang kuat, tapi mereka bangsa yang maju mereka tuh. Irama zatil imad. Kata Allah Ta'ala dalam ayat selanjutnya ya, ayat ke-7. Iram itu kota, ibu kotanya penduduk Ad. Ada negara, nah ibu kotanya namanya Ad.
mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Udah ada zaman dulu, zaman Nabi Hud, udah lama itu. Tapi mereka udah bisa buat bangunan tinggi. Gimana ceritanya? Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu selain fisiknya kuat, pinter juga. Bisa bangun bangunan tinggi. Sampai-sampai lagi Allah Ta'ala menjelaskan allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ayat ke-8. Yang belum pernah diciptakan seperti itu di negara-negara lain. Gak ada negara-negara lain seperti negaranya kaum Ad, gak ada. Apa maksudnya belum diciptakan? Ada yang tafsir mengatakan belum ada manusia seperti bangsa Ad, belum ada. Zaman dulu belum ada, kuatnya, pinternya belum ada. Ada lagi yang menafsirkan belum ada bangunan yang lebih megah, yang lebih hebat dibandingkan penduduk Ad. Luar biasa itu penduduk Ad itu, luar biasa majunya itu. Cuma dibinasakan oleh Allah Ta'ala karena sombong. Orang itu kalau punya kekuasaan kadang-kadang sombong. Allah ceritakan lagi umat terdahulu di ayat 9, wa tsamudal ladzina jabu sakha bil wad. Dan bagaimana Allah perlakukan kaum Samud. Kaum Samud. Siapa kaum Samud itu? Kaum Samud itu yang nabi yang diutus pada mereka Nabi Soleh. Nanti ya mudah-mudahan kita ceritakan ya. Nabi Soleh diutus sama mereka. Mereka juga punya kekuatan, mereka luar biasa kaum Samud ini. Jabu sakha bil wad, yang motong-motong batu besar di lembah, bayangin. Luar biasa itu, batu bisa dipotong sama mereka. Itu kaum Samud. Tapi sombong juga mereka. Sombong. Sombong, mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, tidak taat kepada Nabi Soleh. Akhirnya Allah Ta'ala azab mereka. Allah Ta'ala azab mereka dengan mengirimkan suara yang kencang. Suara kencang, mati mereka. Mereka mati, bangunan mereka nggak mati, bangunan mereka nggak rusak. Bangunannya sampai sekarang masih ada kalau nggak salah, di mana itu ya? Dijelaskan sama ulama itu ada. Mereka ini punya keahlian, bisa motong batu, bisa dipahat, bisa melobangi batu yang besar. Itu keahlian orang Samud. Inilah orang Ad, orang Samud, semuanya kuat, semuanya punya keistimewaan, tapi semuanya nggak mau beriman pada Allah Ta'ala. Habis ceritakan Samud, Allah Ta'ala menceritakan Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama Fir'aun itu sebenarnya. Fir'aun itu artinya raja. Banyak Fir'aun zaman dulu. Fir'aun 1, Fir'aun 2. Mungkin kita ini apa namanya itu ya? Sultan Mahmud Badarudin 1, Sultan Mahmud Badarudin 2. Fir'aun kayak gitu. Fir'aun yang berurusan dengan Nabi Musa namanya itu Ramsos kalau nggak salah itu nama aslinya itu ya. Fir'aun itu sebutan untuk pemimpin saat itu. Allah sebutkan lagi cerita lain, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang punya pasak-pasak dan bangunan-bangunan besar. Gimana Allah jadikan mereka? Allah azab itu Fir'aun itu, ditenggelamkan dalam laut. Kenapa Allah Ta'ala menceritakan Fir'aun ini? Dia punya pasak, dia punya bangunan besar. Kenapa nggak diceritakan yang lain? Ada maksud. Kata ulama, ba'du ulama mengatakan li'annahu kanan indahu autad yu'azzabu 'alaihan nas wa qad takunu hadhil autad min khashab aw min juzu'in nakhli kama qala liman amana min qaumihi fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli. Allah sengaja menceritakan Fir'aun itu punya pasak atau bangunan yang besar. Karena dulu mereka itu menyiksa orang di bangunan itu, di pasak itu, di bangunan apa namanya piramida atau di mana, disiksa di situ. Nah, bangunan mereka itu, pasaknya mereka itu bisa dari kayu, bisa dari pohon kurma, bisa. Seperti misalkan Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Toha ayat 71.
Fir'aun ngomong, yang nggak mau beriman sama dia, kaumnya nggak mau beriman sama dia, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku potong tangannya. Yang nggak mau beriman, aku potong tangannya, aku potong kakinya secara silang. Kalau tangan kanan dipotong, kaki kiri yang dipotong. Kejam itu. Secara silang, gimana itu? Susah kayak gitu. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, dan aku akan salib dia di pohon kurma. Nah, jadi itu tempat siksa sebenarnya di zamannya Fir'aun. Disalib, dipotong, digantung di bangunan tersebut atau di pasar tersebut. Nah, mereka ini yang Allah sebutkan itu kaum Ad kuat. Kuat itu kaum Ad itu. Kaum Ad kuat. Kaum Samud kuat, punya keahlian pahat batu, melobangi batu. Fir'aun punya bangunan-bangunan tinggi. Semuanya mempunyai kekuatan. Dan mereka itu kata Allah Ta'ala di ayat selanjutnya, ayat 11, allazina taghaw fil bilad. Mereka berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Itu mereka itu. Berbuat zalim, sewenang-wenang, punya kekuatan, jadi zalim mereka itu. Kenapa Allah Ta'ala menceritakan? Ayat ini sebenarnya didengar oleh kafir Quraisy. Allah menceritakan kaum Ad, Allah menceritakan kaum Samud, Allah menceritakan kaumnya Fir'aun.